Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seri kuliah Kalkulus. Kali ini kita akan membahas tentang turunan. Kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kecepatan sesaat yang merupakan salah satu aplikasi turunan. Sekarang kita akan memberikan definisi turunan yang lebih presisi. Jadi turunan fungsi f itu adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada sebarang bilangan x adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h dengan syarat nilai limitnya ada dan bukan tak hingga atau min tak hingga. Nah, jadi kalau nilai limitnya ada, maka f itu dikatakan terdiferensialkan di x atau diferensiabel di x. Oke, sebagai contoh, misalkan kita punya fungsi fx itu adalah 13x min 6, kemudian kita diminta untuk mencari turunan dari f4. Jadi kita diminta untuk mencari f aksen 4. Nah, f aksen 4 itu adalah sesuai definisi limit h mendekati 0 dari f4 plus h min f4 per h. Kemudian kita masukkan aturan fungsinya 13x min 6 ke f4 plus h min f4, maka diperoleh ini. Kemudian diperoleh limitnya adalah 13. Itu ya, sesuai dengan perhitungan limit biasa ini. Nah, sekarang kita mau lihat bentuk-bentuk yang setara untuk turunan. Kalau tadi kita punya f aksen c, itu adalah limit h mendekati 0 fc plus h min fc per h, maka kita boleh-boleh saja untuk menuliskannya menjadi limit p mendekati 0 dari fc plus p min fc per p, atau limit s mendekati 0 dari fc plus s min fc per s. Atau untuk variabel yang lain lagi juga boleh, terserah. Nah, kemudian kalau kita mengganti c plus h dengan x, jadi ini c plus h yang ini, kita ganti dengan x, maka otomatis h digantikan oleh x min c, kan. Jadi kalau x itu sama dengan c plus h, maka x min c sama dengan h. Jadi h digantikan oleh x min c. Sehingga bentuk yang ini bisa kita peroleh atau berubah menjadi ini. Jadi limit h mendekati 0 karena h-nya sudah digantikan oleh x min c, jadi limit x min c mendekati 0 dengan fungsinya adalah fx karena tadi c plus h digantikan oleh x, jadi fx min fc per x min c. Atau dengan kata lain, kalau x min c mendekati 0, maka artinya kan x mendekati c. Nah, jadi ini menjadi limit x mendekati c dari fx min fc per x min c. Nah, jadi ini juga menyatakan turunan sebuah fungsi f di c. Ini. Berikutnya, kita bisa melihat bahwa keterdiferensiasian itu mengimplikasikan kontinuitas. Jadi kalau kita punya fungsi f terdiferensialkan di c, maka f kontinu di c. Atau dengan kata lain, jika f aksen c-nya ada, artinya f terdiferensial di c, maka f kontinu di c. Nah, kita mau membuktikan hal ini, jadi yang akan kita buktikan f kontinu di c, artinya kita mau membuktikan limit x mendekati c dari fx sama dengan fc. Nah, untuk itu coba kita perhatikan dulu bahwa fungsi fx itu bisa saya nyatakan sebagai ini. Fx sama dengan fc ditambah fx min fc per x min c dikali x min c. Ya kan, ini kan sama aja dengan fx kan. Karena ini kalau kita kanselasi, ini hilang, kemudian ini dikanselasi dengan ini, hilang, maka ini akan jadi fx. Oke,
Nah, sekarang untuk keperluan membuktikan teorema, kita nyatakan fx seperti ini, dengan syarat x-nya tidak sama dengan c, agar ini terdefinisi. Nah, kemudian, maka kita mau cari limit dari fx untuk x mendekati c. Maka nilai limitnya adalah kita ubah fx menjadi bentuk yang dalam kotak ini. Lalu kita lanjutkan menggunakan sifat-sifat limit, maka yang ini bisa kita nyatakan sebagai yang ini menggunakan sifat limit. Jadi limit x mendekati c dari fc ditambah limit x mendekati c dari fx min fc per x min c dikali limit x mendekati c dari x min c. Oke, dimana limit x mendekati c dari fc itu adalah fc. Ini juga berdasarkan sifat-sifat limit. Kemudian yang ini limit x mendekati c dari fx min fc per x min c, karena fungsinya itu terdiferensialkan, artinya ini adalah f aksen c sesuai definisi turunan. Kemudian yang ini adalah 0. Limit x mendekati c dari x min c itu adalah 0. Nah, ini dikali 0, f aksen c dikali 0 itu 0, ditambahkan dengan fc, jadi ini fc. Dengan demikian, limit x mendekati c dari fx sama dengan fc, artinya f kontinu di c. Nah, jadi kalau kita punya f fungsi yang terdiferensialkan di c, maka dia juga kontinu di c. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kebalikan teorema ini tidak berlaku ya. Jadi kalau kita punya fungsi kontinu di C, maka belum tentu f-nya terdiferensial di C. Sebagai contoh adalah fungsi nilai mutlak, yaitu fx sama dengan nilai mutlak x. Kita tahu bahwa fungsi ini kontinu di x sama dengan 0. Ya kan, grafiknya tidak terputus. Ini kontinu di sini, namun dia tidak terdiferensialkan di x sama dengan 0. Kalau kita lihat limit h mendekati 0 dari kanan, dari f0 plus h min f0 per h, kita peroleh dia hasilnya adalah 1, sedangkan dari kiri kita peroleh hasilnya adalah min 1. Nah, ini artinya limit h mendekati 0 dari f0 plus h min f0 per h itu tidak ada, karena nilai limitnya kan berbeda. Dengan demikian, karena nilai limitnya tidak ada, sedangkan nilai limit ini adalah definisi dari turunan, berarti turunan f di 0 itu juga tidak ada. Jadi f tidak terdiferensialkan di 0 untuk fx-nya adalah nilai mutlak x. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh penyangkal bahwa kalau fungsi kontinu di suatu titik belum tentu dia terdiferensialkan di titik itu. Nah, argumentasi serupa menunjukkan bahwa di sembarang titik di mana grafik suatu fungsi kontinu itu memiliki pojok yang tajam, maka fungsi tersebut tidak terdiferensialkan. Ya, jadi kalau pada grafik ini, pada titik C, ini dia memiliki sudut yang tajam ya, maka dia tidak terdiferensialkan. Fungsi ini tidak terdiferensialkan di E. Tidak terdiferensialkan, kemudian pada D ini juga tidak terdiferensialkan, karena ini kan tidak kontinu. Jadi nilai limit untuk x-nya mendekati D di sini, sedangkan nilai fungsinya di sini. Jadi ini tidak kontinu sehingga dia tidak terdiferensialkan di titik D ini. Kemudian pada titik F, dia juga tidak terdiferensialkan karena kalau Anda lihat ini memiliki garis singgung yang tegak atau vertikal. Kalau garis singgungnya vertikal, maka dia tidak terdefinisi kan. Kemiringannya tidak terdefinisi, jadi dia
tidak terdiferensialkan. Jadi sebuah kemiringan atau garis singgung itu juga salah satu aplikasi turunan. Anda bisa baca pada awal-awal bab turunan sebelum kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Dari situ kita bisa lihat bahwa ini tidak terdiferensialkan di F. Nah, sedangkan pada titik G ini kita bisa lihat dia continue dan dia juga terdiferensialkan. Oke, sekian kuliah kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.